wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila musannifil kitab wa mukhatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadzihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadzina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Babu as-sudasiyu. Bab yang menerangkan perkara 66. Perkara yang 66, kemarin 55, sebelumnya 44, sebelumnya lagi 33, sebelum lagi 22. Wa fihi, dan di dalam babus sudasi sab'u asaro, ada 17 apanya mau'idotan, mau'idohnya. Nanti ada 17 mau'idoh. Singtani, adapun yang dua itu khobaroni, dua hadis dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal baqi, dan selain yang dua, artinya yang 15 itu asarun dari hadis para sahabat. Asar, ini khobar itu hadis dari Nabi, asar itu hadis dari para sahabat. Al-maqalah itu adapun maqalah al-ula yang pertama. Itu qala, sudah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sitatu asya, adapun 6 perkara. Itu hunna, adapun 6 ini itu goribatun, aneh. 6 perkara ini aneh. Goribatun, aneh. Ya maknanya aneh Pak ya. Asing, keanehan. Aiba'idatun, artinya jauh, anil munasibati, dari umumnya. Aneh pokoknya. Fi sittati mawadi'a, di 5 tempat. Di 6 tempat ya. Jadi 6 tempat ini, hal ini aneh. Aneh. Aneh tapi nyata. Yang termasuk aneh pertama yaitu al-masjidu, masjid. Itu al-masjidu, adapun masjid itu goribun, aneh. Idza kana, ketika ada apa al-masjidu, masjid itu mabniyan, dibangun, fima, di dalam suatu tempat, baina qaumin, di antara kaum, la yusalluna, yang tidak mau sholat siapa kaum, fihi, di dalam masjid tersebut. Fi dalikal masjidi, artinya di dalam demikian masjid. Masjid itu aneh. Wong orangnya tidak pada mau sholat ke masjid, kok dibangun masjid. Cocok itu? Nah. Kalau kira-kira Pak Lupi, orang tuh tidak mau pada ke masjid, nggak usah dibangun masjid, dosa-dosoi kita baik. Nah ya. Nah, kali ini kan musola Pak ya, terserah lah wong musola. Yang dibahas masjid. Itu yang pertama ya. Aneh kan? Orang tidak pada mau ke masjid, kok dibangunkan masjid. Itu kita tengok dulu. Kalau orang jauh-jauh tuh wah sergap giat ya, macam di Mekah, Madinah tuh kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu macam ayam dipanggil. Kur. Pada datang itu iya. Yang jauh nggak apa-apa, dibuatkan masjid lagi. Walal mu'allif rahimahullah. Ini Pak Janis adzan sampai gerok sikok pundate yang datang. Nah, dibangunkan masjid lagi sebelah sana. Bangunnya masjid utang bank pula itu. Masya Allah. Astagfirullah. Nah itu seperti itu ya. Itu kata Nabi. Pakai pula Pak Mu'in nyindir orang pula, Ini Nabi, satu tugasnya cuma bacakan, menyampaikan. Nah, artinya apa?
Kalau orang tidak begitu senang, tidak biasa pada ke masjid, jangan dibangunkan masjid. Masjid itu kalau orangnya tidak biasa senang ke masjid, nggak usah dibangun-bangun lagi. Nggak usah diplaster-plaster, nggak usah dikeramik-keramik, biarin. Masjid jadi aneh kalau begitu tuh. Nah kalau orangnya semangat ke masjid, ya kan, maghrib rame, ya kan, setidaknya maghrib rame lah. Anggaplah maghrib rame sama isya lah, anggaplah kan. Nah, nggak apa-apa lah dibangun keramik segala macam, ya kan. Nah ini maghrib orang dua yang adzan, kadang yang adzan dewean. Pokoknya 5 waktu tuh nggak ada apanya lah, sama sekali nggak ada ramenya lah. Itu nggak usah lagi masjidnya dibangun-bangun. Itu aneh itu bangun masjid kayak begitu tuh. Wong orangnya nggak seneng ke masjid. Nah, kata Nabi loh Pak De. Ya. Nah, jadi masjid yang kiranya masyarakatnya tidak senang datang ke masjid dalam berjamaah 5 waktu, nggak usah bersibuk nak dibangun-bangun, nak dibaik-baiki, biarlah macam itu. Nah, itu menjadi sesuatu yang aneh. Nah, deal itu ya. Nah, itu diingat-ingat. Jangan pula tapi gara-gara ini kakek Pak Sades ditarik untuk iuran masjid. Pak Sades, ngapo iuran untuk masjid bangun? Tidak mau jangan ya. Harus terhadap terdepan. Ini maksudnya kita tuh tahu bahwa ada sabda Nabi yang seperti itu. Kita nengok orang tuh aneh, ngatung-ngatung di jalan bangun masjid. Rupanya masjid yang tidak untuk berjamaah, cuman untuk nyari Nah itu. Pak Sekdes Dewa yang ngomong loh ya. Itu yang pertama. Dan harus hati-hati. Dalam Quran itu ada kata-kata gini. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan pernah Pak Guru Tamrin mengatasnamakan madrasah, mengatasnamakan musola, mengatasnamakan masjid, mengatasnamakan ngaji, mengatasnamakan agama hanya karena nafsu kita ingin mendapatkan duit. Ya. Jadi jangan memakai nama Allah maksudnya untuk kita ngakalin orang dapat duit itu. Bahaya. Ya kalau kita pengen baik ngomong baik, aku buntu jok. Nah, sini minta duit. Nah, ngompas lah bahasa Pak Janet. Nah, tapi jangan atas nama Allah atau atas nama agamanya Allah atau yang berhubungan dengan itu. Nah, utang lah utang. Kata Pak Tamrin utang lah walaupun udah dibayar-bayar kan. Nah, gitulah ya. Jadi wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan mengatasnamakan Allah dan seterusnya atas nama nafsu kita untuk mendapatkan keuntungan. Jangan pernah itu, jangan coba-coba. Walal mu'alif rahimahullah, itu jangan coba-coba ya. Cari rezeki masalah lainnya. Jangan mengatasnamakan agama atau ngaji atau apapun itu untuk mencari duit atau kepentingan pribadi. Yang kedua, wal mushafu dan juga mushaf. Quran, tulisan Quran dulu. Jadi dalam Islam itu Quran yang masih buku itu disebut mushaf. Gitu ya. Itu gharibun juga aneh. Idakana ketika ada apa al-mushaf itu maudu'an ditempatkan fi mangzili qaumin. Di rumahnya seorang kaum, mbah musola, mbah masjid, kan? Mbah rumah orang pribadi. Yang Quran yang dibawanya tadi layak ro'una yang tidak dibaca, yang tidak membaca siapa kaum fihi di dalam mushaf tadi. Fi dalikal mushafi artinya demikian mushaf. Ini jangan coba-coba Pak Tamrin beli Quran, beli apa ditaruh di rumah kok tidak dibaca, aneh itu. Kadang malah cuma untuk nyimpen duit kata Ripita. Kalau mu'alif biar tidak dicolong gundul katanya. Enggak dicolong tuh
tuyul. Nah, itu hal yang aneh. Beli Quran, ya kan? Atau ibaratnya tuh mbak Quran di rumah tapi tidak dibaca. Tuh. Aneh itu. Walaupun toh satu ayat bacalah. Kan ada hadis yang lain tuh menunjangnya ya. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Terangilah rumah kalian dari kegelapan kuburan itu dengan sholat-sholat sunnah dan baca Al-Qur'an. Nah, itu seperti itu. Walaupun toh satu ayat dalam sehari semalam, buka baca. Untuk kafaroh yang kalian ngutek HP tiap hari. Ini sudah belajar Quran, ngaji Quran, nggak pernah dibuka Qurannya, ngutek HP, kan. Nah, itu untuk kafaroh. Nah, itu seperti itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal Qur'anu, dan juga Al-Qur'an itu gharibun aneh. Idza kana, ketika ada apa Al-Qur'an, ada itu mahfudun, dijaga atau terjaga, fi jaufil fasiki, di hatinya orang yang fasik, orang mondok hafalan Quran, ternyata dia tidak mau melaksanakan apa yang ada dalam isinya Al-Quran. Jangan kok melaksanakan Pak, Qurannya aku sudah lupa. Nah, itu hal yang aneh namanya. Nah, itu ya. Nah, jadi jangan kesok-sokan Pak Tamrin kok mondokkan anak. Di mana Pak Tamrin anaknya mondok? Di takfid guru. Wah, ya kan. Tapi ternyata hafalan anaknya itu jangan kok dikerjakan. Dibaca lagi, wah tidak. Akhirnya Qurannya lupa, maka menjadi berdosa. Itu jangan sembrono. Walal mu'alif rahimahullah. Lah itu nanti ya hukum pengembangannya ya begitu. Anaknya dipondokkan. Ya. Terus balik dari pondok, bapaknya enggak sholat. Sehingga anaknya balik pondok ya ketularan bapaknya tidak ya itu gharibun. Walal mu'alif rahimahullah. Ini enggak nyinggung ya, marah. Alif. Loh, anaknya dipondokkan kok bapaknya enggak sholat, itu bagaimana? Ya Allah, ini nyekso anak namanya. Walal mu'alif rahimahullah. Nyekso anak. Nyekso anak. Itu 2000 ya? Iya, Mbak. Aneh, Mbak. Ajaib, lucu Mbak gitu loh. Besok itu lucu. Kok ya ada gitu loh. Besok itu kok ya ada orang macam tuh lah gitu loh, Mbak. Nah, gitu. Kok ya ada orang macam tuh. Beli Quran, balik dibaca tidak. Nah, kan gitu ya. Itu namanya kok ada. Nah, mengherankan gitu loh, Mbak. Nah, itu namanya gharibun. Nah, itu deal ya. Nah, itu. Sekarang yang seterusnya. Ini yang sayang nian ini memang. Ini yang lebih sayang lagi, lebih eman-eman bosor kita ya kan. Yang keempat, wal mar'atu, dan ada perempuan. Fi qalbin, artinya di dalam hati. Fi qalbiman, artinya dalam hatinya seseorang. I'taqadahu, yang meyakini Al-Quran, wa syahidahu, dan juga menyaksikan Al-Quran, walam yakmal, dan tidak mau mengamalkan bima, dengan sesuatu fihi, yang ada di dalam Al-Quran. Sudah tahu padek dalil, tapi dia ingkar dari dalilnya. Nah itu ya, dalil padek, ceramah padek. Tapi dia dewek lucu. Nah itu. Nah, jadi kata Pak Jani, kok ya ada orang model macam itu, nah, kan gitu gambarannya. Nah, ya, itu. Nah,
Nah, ini yang nomor 4 ya. 4. Nah, ini sayang nian nih, tekennya ini. Tekennya. Yang nomor 4, kau jangan ketawa Ripita. Ini hadis loh Ripita ya. Iya, aku tuh udah umum wae Ripita. Ya kan? Kalau umum itu guys, aku sikat Pak Tamrin, aku lewatin. Karena udah umum wae. Iya, budak elok-elok kok ditekenyakan macam ini. Ini sabda Nabi loh. Ini sabda Nabi nih yang sembrono. Yang nomor 4, wal mar'atu, dan seorang perempuan al muslimatu yang muslimah, as-solihatu yang solehah, ya kan? Al muti'atu artinya yang taat lillahi kepada Allah, wali rasuli dan kepada utusannya Allah, al muhsinati orang yang berbuat perempuan yang berbuat baik, lil umuri kepada perkaranya. Itu goribatun aneh. Fiyadi rojulin yang dikuasai di tangannya laki-laki, dolimin yang dolim. Itu. Ada anak perempuan, Pak Sekdes ya, pondokan, bisa membaca kitab, kok diperistri sama pemabuk, masya Allah, lah tekennya duk. Asan. Masya Allah, sayang nih anak. Tekennya, bahasa kita ibarat makanan enak tuh tekennya Pak Sekdes. Iya, mubazir. Nah itu, mubazir. Sayang. Pak Tamrin ya ndak berani-berani. Pak Mukhlis ya takut sama istri. Pak Janis apalagi, takutnya kaki tekennya. Nah itu, tengok ini, apa ndak sayang kalian itu? Aku kalau ya sebagai guru kalian sudah aku sikat dari kemarin. Iya kalian pada goblok nih kalian itu. Ya karena kalau macam saya, nah itu nanti lucu, bubar pengajian ini Pak Sekdes. Ya kalau macam Pak Tamrin kan pantas baik. Daripada kaki tekennya, ya, itu. Nggak sayang nian kalian itu. Nah. Iya. Aku tuh kalau udah khawatir pengajian kok bubar, guys. Iya. Nunggu kabar dari Pak Tamrin yo. Angas wae kan itu. Meloloi wae kan. Qolal mu'allif rahimah. Ngakalin wae, Pak. Cuman suruh buat jus, nyuci baju, apa aja tuh. Ngenyah bahan wae. Qolal mu'allif. Insya Allah. Kata Nabi itu tekennya ya. Aidha kanat, nah, sudah. Aidha kanat artinya ketika ada siapa perempuan tadi, ada itu fi ismati zaujin, di dalam penjagaannya suami, mujawazin yang melewati batas, anil haqqi dari kebaikan atau kebenaran, ilal batili kepada kebatilan. Nah cobalah Pak Tamrin, kalau besok suatu saat ya kan, beliau tuh dilamar sama pemabuk, nah, dilamar sama tukang apa namanya sabu, apa udah nyesel, nah mau pula ya kan, nah, coba. Di hati itu rasanya gak terima itu. Karena tekennya tadi gitu. Wallahu alaihi rahimahullah. Pak Tamrin gak berani-berani. Coba ungsit macam-mana lah kalian. Daripada besok itu tekennya ya kan itu. Wallahu alaihi rahimahullah. Wallahu alaihi rahimahullah. Nah sudah ya, itu diingat-ingat itu. Nah, tapi ya gini ya, memang gini.
Memang ini pesan saya, ya pesan saya. Kalian jangan coba-coba memang. Kalau nak pengen beristri lagi, Pak Guru Tamrin, kok nyari yang muslimah, solehah, waliyah pula. Jangan coba-coba. Kalau kok Pak Tamrin biasa bodohi orang, kualat. Ya, walaupun perempuan itu terima, langit ya gak terima. Iya, bener yang goblok-goblok yang mendu-mendu gitu ya lah. Kalau yang macam ini, kalau yang macam muslimah, solehah, alimah gitu, itu dilindungin Allah, jangan coba-coba. Nah, itu dilaknat langit gak terima, langit tandang itu. Kalau nah untuk main-main jangan. Kalau seperti itu ya, itu jangan. Asayyi artinya yang jelek, asayyi'il khulqi artinya yang jelek akhlaknya. Sudah berapa ikut tadi? 4 ya? 4. Qala sudah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, ahabbukum adapun paling cintanya kalian semua ilayya atas diriku, itu ahsanukum paling bagus-bagusnya kalian apanya akhlaknya. Al-muwatti'una yang pada taat, aknafan yang pada aknafal ladina yang pada saling melindungi gitu ya, saling menjaga. Apa di mana ya Pak? Nah, orang yang saling menjaga, yu'allifuna yang saling mengasihi, dermawan, wa yu'lafuna dan juga didermawani. Jadi paling cinta-cintanya orang kepada Nabi itu yang paling bagus akhlak, yal'afuna yang paling dermawan, pokoknya baik hati gitu loh. Murah hati. Jadi yang paling dekat dengan Nabi itu yang paling bagus akhlaknya, yang paling lemah lembut kepada sesamanya. Intaha sudah selesai apa hadis. Wa husnil khalqi dan bagusnya akhlak, budi pekerti. Itu ayakuna jika ada siapa man itu sahlul arikati, mudah penyapaannya. Apa di mana itu Pak? Lemah lembut terhadap orang lain. Oh bukan Pak, itu layinul janibi itu. Bertoleransi. Sahlil arikati yang mudah bertoleransi, layinul janibi yang lemah lembut kepada sekelilingnya. Tolikul wajhi yang sumringah ya apa? Ceria, berseri-seri wajahnya. Qalilul kuri, qalilul fauri yang sedikit larinya, marah ya. Yang sedikit terburu-burunya, tibul kalimati yang bagus ucapannya. Yang disebut akhlak yang bagus, budi pekerti, itu dia mudah berinteraksi, dia itu lemah lembut kepada sekelilingnya, wajahnya berseri-seri, terus berbicaranya, kalimatnya bagus. Qalilul fauri apa tadi maknanya Pak? Qalilul fauri sebelum terakhir tuh. Oh jarang terburu-buru, sabar ya, sabar, jarang bertindak, sedikit buru-burunya. Nah, itu disebut akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus yaitu jika mudah memaafkan, memaafkan, terus dia lemah lembut kepada sekelilingnya, terus dia wajahnya berseri-seri,
Terus qalilul fauri, sedikit terburu-burunya, dan juga kalimatnya bagus, baik, omongannya tuh baik. Nah, jadi orang yang seperti ini itu biasanya kalau beliau tidak ada dirindukan, kalau dia ada orang tuh bahagia. Beda kalau sebaliknya, kalau ada menjadi ceneh bahasa kita ya kan. Kalau udah ada orang tuh seneng. Nah itu begitu. Ya. Qala sudah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati, adapun ahli surga itu kullu hayyinin, tiap-tiap orang yang lemah lembut. Apa maknanya, Pak? Mudah. Orang yang tiap-tiap memudahkan urusannya. Layinin, yang lemah lembut. Sahlit tolki, yang toleransi. Lagi ceria. Atau toleransi dan ceria. Enggak, Pak Tamrin lah ya. Pokoknya itu. Ini salah satu manhaj dari ngaji kita ya. Macam mana bahagia, seneng, ketawa. Biarlah macam itu Pak Tamrin teruskan. Enggak apa-apa. Daripada cemberut terus ya kan. Apa ndak kasihan Pak Sekdes, sudah di rumah dimarah istri, di jalan dimarah polisi, ya kan? Di sekolah dimarah kepala sekolah, di sini nanti ditakut-takutin neraka pula ya kan, ndak kasihan. Nah kan itu. Kapan bahagianya kan gitu. Nah ini yang terakhir kata Nabi, yang nomor 5 ya. Yang nomor 5, yang aneh tadi, warrajulu, dan seorang laki-laki, al muslimu, yang muslim. Tadi perempuan, tekenyah tadi ya. Inilah sama laki-laki tekenyah ini. Warajulu, dan laki-laki, al muslimu, yang muslim, as-solihu, yang soleh. Itu goribun, aneh. Fiyatim ro'atin, di kekuasaannya perempuan. Rodiyatin, yang jelek akhlaknya, yang rendah budi pekertinya ya. Aidakana, artinya ketika ada siapa perempuan tadi, fi mu'asari ram'ati, di dalam bergaulnya dengan para perempuan, wadiatin, yang hina, fil hasbi, di dalam pekerjaannya, hakirotin, yang hina, fin nasabi, di dalam nasabnya. Pak Guru Tamrin, lu hakirotin, yang hina, wadiatin, yang keturunan ya. Yang jelek akhlaknya gitu ya. Sayyatil khulqi, yang jelek akhlaknya. Yang menarik kita. Idakana, ketika ada siapa laki-laki tadi, ada itu fi mu'asyarati imra'atin, di bergaul dengan para perempuan, wadiatin, yang hina atau apa ya, rendah, fil hasbi, di dalam apa Pak? Perhitungannya, hakiratin, yang hina, fil nasbi, di dalam nasabnya. Jadi nasabnya hina, sayyiatil khalqi, yang buruk akhlaknya. Nah, jadi laki-laki umpama alim macam Pak Tamrin umpama kan. Nah, S1, SPDI, kepala madrasah, guru agama. Ya kan itu. Gurunya Pak Janis. Nah, gitu ya kan. Dan lain-lain lah pokoknya. Nah, punya istri ya kan. Cuman ngamuan, baca Quran ndak baca. Baca Quran ndak bisa, suruh sholat payah ya kan. Sudah. Sudah seperti itu, macam Pak Guru Tamrin itu kumpulannya perempuan yang banyak otar pula. Itu hina dia. Aneh orang seperti itu. Kalau bisa dijaga Pak Guru ya. Marwahnya dijaga. Kalau kira-kira
berkumpul perempuan yang kerumping-kerumping itu tinggalkan dikit. Jangan malah nyemangati. Iya Bu. Ini malah jadi sponsor. Itu aneh itu. Nah, laki-laki Islam soleh, ya kan? Itu aneh. Andai kan kumpul dengan orang model itu. Nah, lah ini jadi panitia MC pula di organ. Masya Allah, pegawai Sara. Untung Pak Janis itu dilarang sama anaknya. Kalau enggak sungguh enggak pantas lah. Termasuk aneh tadi. Enggak urus lah dusun orang ya kan. Nah, benda biasanya nampak di YouTube ya kan. Ngaji muridnya Pak Ustadz Muin. Ini naik pentas nyanyi. Begadang aku, begadang kan. Selucu ya kan. Nambuh pula nyanyinya. Aduh. Lah itu namanya aneh. Walau malih nyawer pula itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa tidak ada sedekah yang lainnya kan gitu. Walau malih ya permintaan tuh ditengok-tengok Pak Janis ya kan. Kalau kata-katanya begini umpama, kepada Bapak Janis yang mulia, mantan BPD yang saya hormati, saya persilahkan dengan hormat untuk Pak Janis mencicip kepada jilatan api neraka. Kami persilahkan. Kira-kira coba dong. Sopan itu permintaan itu kira-kira? Tidak masuk akal pada itu. Pak Sekdes masuk akal pada itu. Permintaan yang seperti itu loh. Bahasanya diganti gitu tadi. Nah. Lah, itu Kak, bahasa lainnya kan begitu Pak Janis. Bahasa lainnya gitu loh. Iya, untung anaknya tadi solehwah tadi ya kan itu. Tidak usah untung anaknya solehwah tadi. Bisa menjaganya dari api neraka kan gitu. Nah, itu untung itu ya kan. Nah, dadil itu ya. Jadi tadi perempuan kok soleha itu di tangan laki-laki yang nggak baik ya tekennya. Laki-laki yang soleh ya kan kumpul sama perempuan yang tidak baik atau menikah dengan perempuan yang tidak baik ya tekennya. Aduh saya punya kawan ya kan. Saya pernah ceritakan Pak Tamrin ya. Lagi mbala kitab Sulam Taufik kalau tidak keliru. Kitab Sulam Taufik bab murtad kalau tidak keliru. Dia menerangkan menggebu-gebu macam itu murtad. Tiba-tiba istrinya datang bawa anaknya bayi nangis diletakkan. Itu kasih makan anakmu kitab. Nah sudah. Pas ngaji muridnya ado, pas saya ado pula. Aduh habis. Qala sudah berkata siapa Ba'dul Balgoi, sebagian ahli lugat atau ahli bahasa ya. Al-husnu adapun bagus itu al-khulqi akhlak min nafsihi, dari dirinya sendiri, firohatin di dalam keistirahatan. Jadi kebaiknya akhlak dari dirinya itu adalah istirahatnya dirinya. Istirahatnya dirinya. Wanasu dan adapun para manusia minhu dari diri orang tersebut itu fi salamatin di dalam keselamatan. Yang disebut akhlak bagus itu orang itu selamat dari dirinya. Wasu'ul khalqi dan jeleknya akhlak itu annasu adapun manusia minhu dari dirinya itu fil bala'i di dalam bala atau bahaya. Mudahnya yang disebut akhlak yang bagus itu dengan adanya dirinya manusia itu selamat. Manusia bisa tenang. Manusia bisa nyaman. Yang disebut akhlak yang buruk, budi pekerti yang buruk, dengan adanya dia menjadi balak bagi manusia lain. Itu disebut akhlak yang buruk. Jadi banyak apanya? Apa namanya itu? Kalau di kupas, diperinci itu menjadi banyak. Apapun yang menjadi manusia itu nggak aman dari Pak Tamrin,
Itu berarti akhlaknya Pak Tamrin buruk. Kalau dengan adanya Pak Tamrin itu manusia itu menjadi nyaman, tenang, bahagia, ketawa terus. Nah itu akhlaknya baik. Dengan adanya orang tugas hilang, sawit hilang, bini orang hilang, anak kanti hilang, bahaya. Pete Pak Janis, odelan Pak Janis. Nah itu orang akhlaknya buruk. Qolal mu'alif rahimahullah, itu begitu. Wa adapun man itu min nafsi dari dirinya sendiri, fi inain di dalam apa Pak maknanya itu Pak? Wadah, masuk warnanya wadah. Ginain apa inain itu? Apa tulisannya Revita? Gin apa ain? Ain. Apa dimanai Pak? Nah hilang Pak. Wa huwa fi nafsihi fi inain. Sebelum yang nomor terakhir wal alim itu. Sebelum wal alim. Nah, sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir yang nomor 6. Wal alimu dan adapun orang yang alim itu goribun aneh. Ida karena ketika ada siapa orang alim, ada itu mukiman bermukim baina qaumin di antara kaum atau masyarakat la yastami'una yang tidak mau mendengarkan siapa kaum atau masyarakat tadi ilaihi kepada orang alim tersebut. Ada orang alim itu termasuk dia itu nanti aneh kalau sampai masyarakat tidak mau mendengarkan ucapannya, tidak mau ngaji kepadanya, itu aneh, tekor itu. Layalkuna artinya tidak sampai apa asamu pendengaran ila hadisihi kepada ucapannya orang alim tersebut. Itu jadi ada 6 ya, sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh ada 6. Yang pertama, mana kita? Layal kono sama ila hadisihi kepada ucapannya orang alim tersebut. Nah, udah selesai itu 6 ya. Jadi ada 6 sesuatu yang aneh. Yang pertama, bangun masjid sibuk urunan terus. Tapi orang sekitar masjid itu tidak mau datang ke masjid. Berhentilah bangunnya. Karena itu aneh. Yang kedua, kita punya mushaf atau punya Quran di rumah atau di masjid atau dimanapun, tapi tidak pernah kita baca, itu pun namanya aneh. Yang ketiga, orang hafal Quran tapi tidak mau mengamalkan. Jangan kok mengamalkan, baca deres lagi sudah tidak mau, itu namanya aneh. Yang nomor 3, ada perempuan muslimah yang solehah, baik. Nah, ternyata diperistri sama laki-laki yang dolim. Itu aneh, tekenyah tadi. Yang nomor 4 atau 5? 4 ya. Ada laki-laki yang soleh. Nah, ya kan? Laki-laki yang soleh. Dapat istri ataupun nggak dapat istri, kumpulannya kepada para perempuan-perempuan yang suka gibah, yaitu laki-laki yang aneh padahal dia orang soleh. Yang nomor 6. Yang nomor 6, ada orang alim, masyarakat kok tidak mau mendengarkan ucapannya, tidak mau ngaji kepadanya, itu ya termasuk aneh. Summa qala, maka lalu bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang duru, tidak akan mau melihat siapa Allah ilaihim kepada mereka orang 6 tadi. Aiha ulail qaumi, artinya demikian kaum alladzina, rupanya orang-orang la yasguna yang tidak mau menengklengkan dirinya ila kalamil alimi kepada yasgun itu apa ya? Dingklok gitu loh Pak, dengerin betul-betul gitu loh yasgun itu.
Nyimak, nyimak. Nah, nyimak. Jadi Allah tuh nanti di akhirat tuh murka atau tidak mau melihat kepada orang-orang yang ketika ada orang alim ngomong itu tidak mau menyimak ila kalamil alimi kepada ucapannya orang-orang yang alim. Yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Dilihat oleh Allah nadron rahmati, dengan penglihatan rahmat atau kasih sayang. Maksudnya enggak apa lagi, enggak simpati lagi gitu. Enggak kasihan lagi gitu. Kamu tendang nian gitu. Ya aturan kan karena masih ada kasih sayang, kasihan kan gitu. Itu enggak lagi. Kalau masalah tafsirnya Pak Mukhlis ditinggal tidur itu saya enggak paham. Maksudnya di sini tuh enggak apa gitu loh ya. Kalau di sini tuh tidak mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh gitu maksudnya. Kalau tidur tuh saya sudah tahu, itu penafsiran Pak Mukhlis tuh ya. Tulisannya di sini yasgun gitu. Nah itu besok kalau di akhirat, kalau ditendang ya tendang nian, kalau digebuk ya gebuk nian gitu maksudnya. Enggak kasihan lagi gitu. Waya tamilu, dan memuat atau istilahnya itu termasuk gitu loh, dan juga termasuk ayaji jika kau kembali apa domir ilal madkurina kepada orang-orang yang disebutkan di atas tadi di awalnya. Waya tamilu, dan memuat apa ayarji jika kembali apa domir ilaihim itu loh maksudnya. Nah, mereka itu maksudnya bukan yang tidak mendengarkan orang alim wae maksudnya, tapi dari atas tadi itu gitu. Orang 6 dari atas tadi. Ilal madkurina kepada yang disebutkan di awalnya tadi. Wahum adapun mereka itu alladzina orang-orang lam yasilu yang tidak sampai, siapa alladzina fi dalikal masjidi di demikian masjid, yang enggak pernah mau ke masjid. Walam yaqrauna dan tidak mau pada membaca fidzalikal mushafi di demikian Quran yang dibeli atau diambilnya tadi, ditumpuk malah untuk nyimpan duit katanya biar tidak dicuri tuyul katanya. Wal khariju, dan orang yang keluar an amrillahi dari perkaranya Allah Ta'ala, wasu'il khalqi, dan juga jelek akhlaknya, minar rajuli baik dari laki-laki, wal mar'ati dari golongan laki-laki, wal mar'ati dan golongan perempuan. Waman, dan orang-orang layatsbi yang tidak mau mengikuti siapa orang tadi, tidak mau mengikuti kalamal alimi kepada ucapannya orang-orang yang alim. Jadi ada 6 perkara tadi yang itu aneh terjadi di dunia ini kata Nabi. Yang pertama, bangun masjid tapi masyarakatnya tidak mau ke masjid. Yang kedua, ada mushaf atau Quran di rumah tapi tidak mau membaca. Yang ketiga, orang hafal Quran tapi tidak mau melaksanakan apa yang ada dalam Quran. Yang ketiga, ada perempuan solehah tapi dikuasai orang dolim. Yang keempat, ada laki-laki soleh tapi kumpulannya dengan perempuan yang tidak solehah. Yang nomor 5, yang nomor 6 ya, ada orang alim tapi orang tidak mau mendengarkan ucapannya itu aneh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.